Yeay, adik-adik Kak Kids, ajak dong Kak, adik-adiknya untuk kita tetap semangat dong. Ya. Wow, Kak Erik, Semangat. suaranya mana? Huh? Huh? I'm not ashamed to call you savior. Say. No, no, I'm not ashamed to call you Lord. Apa Kak? No, no, you are the one who set me free. You are the one who I believe. You are the one I'm living for. Bilang apa Kak? Oh, I forever praise your name. Speak up and tell the world about you. Speak up how they can live without you. Apa adik-adik? I'll tell the story, what you've done for me. I know you want me to. Sama-sama dong katakan apa Kak? Speak up. Wow. Huh. Kang Andri saya. Yeah. Hup, hup. Yeah. Hup. Kak Livi, semangat dong Kak. I'm not ashamed to call you Jesus. Apa Kak? No, no, I'm not ashamed to call you friend. Sama-sama. No, no, you are the one who goes with me. You are the one who makes my dream. You are the love that never ends. Yang di belakang apa? Yeah, forever praise your name. Speak up. Tell the world about you. Speak up how they can live without you. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Hup. Hup. In what I say and what I do, I wanna live my life all for you. In what I Yo adik-adik, say, kita katakan ya dengan semangat sama Tuhan ya. I wanna live Siap-siap, my life katakan speak up buat Tuhan ya. for you. Speak Yeah. up. And tell the world about you. Speak up. How they can live without you. Speak up and tell the story about you. Speak up. How they can live without you. I tell the story. I'll tell the story, what you done for me. I know you want me to. Speak up. Siap. Oh. Hey. Hup. Hup. Habis bilang apa? Speak up. Speak up. 1, 2, 3. Speak up. Speak up. I Kids. Wow. Halo Blair, nama saya Charlotte. Saya seorang konsultan influence medsos. Saya pikir kamu bisa menjadi bintang iklan di medsos, tapi kamu harus berhenti memotret orang lain dan mulai mempromosikan diri sendiri. Beritahu saya ya jika kamu membutuhkan bantuan saya. Hashtag promosikan dirimu, hashtag menjadi kaya. Halo Charlotte, sepertinya kamu memberikan layanan yang sangat bagus buat orang lain. Tapi saya tidak tertarik karena saya tidak menggunakan medsos untuk mempromosikan diri saya sendiri. Tetapi saya akan menyebarkan info tentang kamu supaya banyak orang yang lebih mengenal kamu. Hashtag promosikan orang lain, hashtag dilarang selfie. Blair, saya senang kamu membagikan informasi tentang saya. Tapi saya ingin membantu kamu. Berhenti mempromosikan orang lain. Mulai promosikan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak ingin menjadi kaya atau menjadi terkenal? Hashtag menjadi bintang. Hashtag
wajah tersenyum dengan topi pesta. Charlotte, saya menghargai perhatianmu, tetapi saya tidak ingin mempromosikan diri saya sendiri. Saya ingin memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Kamu tidak bisa mengenal joy tanpa J-O-Y. Yang pertama adalah Jesus, others yang kedua, yourself yang ketiga. Hashtag dilarang selfie. Blair, berhentilah bersikap malu-malu. Kamu adalah wanita yang cantik. Kamu bisa kaya raya. Menurutmu, para bintang Instagram lain menjadi terkenal karena mengutamakan Tuhan dan sesamanya? Lupakanlah imanmu. Promosikanlah dirimu. Saya bisa memberi dukungan. Saya bisa membuatkan sebuah pertunjukan jutaan dolar dengan sponsor. Kamu bisa pergi kemana saja. Ke pesta besar Hollywood. Kamu pengen rumah kan pasti kan? Di Malibu loh. Atau mobil sport merah mengkilap. Pacar ganteng yang pernah jadi boy band. Hashtag hidup sederhana. Hashtag ini semua tentang kamu. Hashtag uang. Charlotte, mengapa saya menyimpan harta di bumi ketika saya dapat memiliki harta di surga? Saya menghargai kamu memikirkan saya, tetapi saya akan terus hanya memikirkan Tuhan dan orang lain. Saya harus pergi ya sekarang. Saya harus ke beberapa tempat hari ini, membantu orang lain dan berbuat baik. Pikirkan tentang apa yang saya katakan, Charlotte. Yesus adalah yang pertama, others yang kedua, yourself yang ketiga. Hashtag dilarang selfie. Hashtag saya ketiga. Bisa kamu bayangkan? Gadis ini, Blair, dia hanya memikirkan untuk orang lain, untuk Tuhan. Sepertinya dia harusnya bisa menjadi seorang bintang yang terkenal. Tapi dia tidak memikirkan itu. Aneh. Wah, kok banyak orang yang ngikutin saya ya? Oh, Blair bilang dia katanya mau menginformasikan tentang saya. Oh, mungkin ada sesuatu yang bisa saya bagikan untuk melayani. Sepertinya Blair itu benar. Yes, kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau, karena kami tahu Engkau menyayangi kami. Dan kami mau serukan Tuhan, hati yang tulus kepadamu. Sama-sama kita katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk Tuhan dengan hati tulus. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali lagi kita angkat suara kita, katakan dari awal. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami mau berseru Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Adik-adik, kita tahu bahwa Allah benar-benar mengasihi kita, dan kita mau datang kepada Dia bukan hanya untuk meminta, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia telah menyerahkan darahnya untuk kita semua. Serukan hatimu adik-adik, sembah Dia.
Sekali lagi katakan dengan sungguh, ku masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak. Yes. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Sebab namamu kudus, dan kami tahu Engkau kudus. Namamu kudus Tuhan, dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami datang karena kami tahu Tuhan, namamu kudus lebih dari apapun Tuhan. Dan kami mau merendahkan hati kami Tuhan kepadamu. Dan kami mau mengakui dosa kami Tuhan. Mengakui dosa apapun yang kami perbuat selama 1 minggu ini Tuhan. Dan kami datang kepadamu Tuhan. Kuduskan kami. Kuduskan kami dengan roh-Mu. Sehingga kami bisa dilayakkan lagi Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau siap menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah roh Tuhan melingkupi kami, mengurapi kami. Dan kami mau laksanakan dengan iman yang besar kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Amin.
iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru yaitu Deny Your Selfie. Kakak yakin kita semua pasti pernah selfie, baik itu selfie sendiri atau bersama dengan keluarga dan teman-teman kita. Nah, ketika kita selfie, kamera akan diarahkan kepada kita sehingga kita yang menjadi pusat perhatian. Dalam hidup ini, kita tidak selalu harus menjadi pusat perhatian, tetapi Tuhan mau kita untuk memperhatikan orang lain dan mendahulukan kepentingan mereka. Dalam seri ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita dapat mendahulukan kepentingan orang lain seperti yang Tuhan mau. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Matius 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 45, yaitu tentang Yakobus dan Yohanes yang meminta untuk memimpin bersama-sama Yesus. Begini ceritanya. Pada waktu itu, Yakobus dan Yohanes, dua orang murid Yesus yang juga anak-anak dari Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagi kamu?" Lalu begini kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Memang, kamu akan minum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi, hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka? Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah adik-adik, Yakobus dan Yohanes adalah dua orang murid Yesus yang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Mereka melihat semua mujizat yang Yesus lakukan, dan mereka juga melihat bahwa Yesus menjadi begitu terkenal dan dihormati. Lalu mereka meminta kepada Yesus supaya mereka dijadikan wakil-wakil Yesus, supaya mereka juga menjadi terkenal dan dihormati. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, "Siapa yang mau dihormati, maka haruslah ia menjadi pelayan bagi yang lain." Tuhan Yesus tidak peduli berapa terkenalnya kita adik-adik. Ia tidak peduli berapa banyak followers Instagram atau TikTok kita. Yang Yesus pedulikan adalah seberapa banyak orang yang sudah kita layani. Tuhan Yesus ingin melihat kita untuk melayani banyak orang. Kita menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tuhan ingin melihat pengorbanan kita untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita diri sendiri. Dengan begitu akan semakin banyak orang yang mengenal Yesus melalui tindakan dan perbuatan kita. Hari ini kita akan belajar dua hal supaya kita dapat melayani orang lain dan membagikan kasih Kristus dengan tindakan kita. Yang pertama adalah
Look around and find people who is in need. Adik-adik, kalau kita selfie, kita akan menggunakan kamera depan di HP kita, lalu mengarahkan kamera itu pada diri kita sendiri, seperti ini nih. Nah, hari ini kita akan belajar kalau Tuhan ingin kita melakukan sebaliknya. Kita gunakan kamera belakang HP kita, lalu kita melihat sekeliling kita dan mencari orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan, seperti ini. Kemudian, ketika kita sudah menemukannya, kita datangi dan kita bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya, ketika kita di rumah, kita melihat sekeliling kita, lalu kita melihat mama atau papa sedang mencuci piring atau merapikan rumah, kita harus segera hampirin mereka dan bantu mereka. Atau saat kita di sekolah, kita melihat sekeliling kita, lalu jika kita lihat ada teman kita yang menangis dan bersedih, kita hampiri dia, lalu kita hibur. Dan kita tanyakan, apa yang bisa aku lakukan supaya kamu tidak sedih lagi. Nah, dimanapun kita berada, kita mau selalu peka untuk melihat sekeliling kita dan bersedia untuk menolong orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Dengan begitu, akan semakin banyak orang merasakan kasih Yesus melalui tindakan kita. Yang kedua adalah be humble. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi rendah hati. Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Ia adalah raja di atas segala raja. Namun, ia mau turun ke dunia untuk melayani kita semua. Kita semua sudah menerima berkat yang Tuhan berikan. Menjadi rendah hati itu berarti kita mau memberi lebih banyak lagi daripada apa yang kita sudah terima. Kita sudah memiliki rumah, tempat tinggal untuk kita berlindung. Kita juga sudah memiliki orang tua yang sayang sama kita. Kita juga bisa belajar di sekolah, punya teman-teman yang banyak, dan kita juga bisa beribadah di gereja. Itu semua adalah berkat yang sudah kita terima. Menjadi rendah hati adalah kita mau memberi lebih banyak daripada apa yang sudah kita terima. Nah, banyak orang di sekitar kita yang belum seberuntung kita nih. Mereka tidak dapat menikmati berkat seperti yang kita terima. Maka dari itu, jika kita ingin menjadi anak-anak yang rendah hati, maka kita harus mau berbagi dan menolong mereka. Kita dapat melayani mereka seperti Yesus juga sudah melayani kita. Dengan begitu, akan semakin banyak orang yang menerima kasih Tuhan melalui perbuatan dan tindakan kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan dalam kehidupan kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Adik-adik, ingat ya, joy, Jesus, others, and you. Kita harus mendahulukan Jesus, lalu others atau orang lain, baru diri kita sendiri. Yuk katakan bersama-sama dengan kakak, joy, Jesus, others, and you. Sekali lagi ya, joy, Jesus, others, and you. Yes, good job adik-adik. Nah sekarang kakak mau tanya nih, siapa yang mau hidup ya dipakai menjadi berkat bagi banyak orang? Mana nih angkat tangannya? Mana ya? Oh, udah mulai banyak nih. Wah, semua mau ya ternyata. Yuk katakan bersama-sama dengan kakak, I want to help and serve other people. Sekali lagi ya, I want to help and serve other people. Yes, good job adik-adik. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di hari ini Tuhan, di tempat ini dengan sama tanpa kuasa apapun ya Bapa. Ya Bapa, hari ini kami belajar dan untuk kedepannya biarlah kami bisa membantu banyak orang, melayani banyak orang, sehingga banyak orang yang bisa mengenal dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pembelajaran Deny Yourself kita minggu ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson yang baru dan tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center.
2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA. UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.